Dan inilah sebuah gejala yang akhir-akhir ini sedang marak dan para psikolog juga pusing menganalisisnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast Padira, salam pencerahan untuk keadilan dan kesetaraan. Halo teman-teman, apa kabar nih? Hari ini saya Dwi kembali lagi menemani kalian semua. Tentunya sudah ada di samping saya Ibu Musda dan juga Ibu Ruba. Apa kabar Ibu Musda dan Bu Ruba? Alhamdulillah, ya, kita selalu sehat. Mudah-mudahan sahabat Padira juga selalu sehat, damai dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Oh ya Bun, saya mau tanya nih, Bunda sering lihat nggak sih kalau ada anak muda yang tiba-tiba dia itu foto makanan kemudian dipamerin gitu, atau mereka punya baju bagus terus pamer di sosmed. Pernah lihat nggak? Kalau saya sih, karena saya jarang buka medsos ya, nggak banyak saya lihat begitu-begitu. Tetapi saya sering melihat satu kondisi dalam masyarakat kita, bahkan ini udah menggejala di mana-mana ya. Dan inilah sebuah gejala yang akhir-akhir ini sedang marak dan para psikolog juga pusing menganalisisnya ya. Karena ini sebuah istilah yang baru namanya flexing. Flexing itu adalah orang senang memamerkan kekayaan. Tapi kadang-kadang juga yang dia pamerkan itu bohong. Jadi sebetulnya dia nggak kaya, tapi dia ingin disebut kaya sehingga semua hal itu dia pamerkan supaya dia terkesan ya di masyarakat kita sebagai orang kaya. Ini sebetulnya penyakit loh, salah satu penyakit kejiwaan. Penyakit hati ya Bu ya. Nah bahkan Bun, kalau di kalangan milenial itu sampai mereka itu kayak punya geng gitu loh, kayak misalnya ada yang pakai tas Gucci, baju Gucci, terus mereka menyebut dirinya tuh, kamu Gucci geng nggak sih, Gucci geng nggak gitu. Nah ini kan punya dampak psikologis yang besar ya Bun ya untuk mental anak-anak muda. Makanya anak-anak muda sekarang dikit-dikit mau healing, dikit-dikit mau healing. Nah menurut Bunda, flexing ini bisa berdampak nggak buat mereka gitu? Sangat ya, bahwa bagaimana kita menampilkan diri kita apa adanya itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena kalau kita selalu tampil dengan kepura-puraan bahwa kalaupun kamu kaya, kamu nggak pantas ya. Itulah salah satu hal di dalam agama, kita diajarkan nilai-nilai spiritualitas. Apa itu? Salah satu dari nilai spiritualitas itu adalah bagaimana kita mengendalikan diri kita untuk tidak memamerkan kekayaan. Kalaupun kamu kaya ya, tidak boleh kamu memamerkan kekayaan. Karena di kiri kanan kita itu ada orang-orang yang tidak punya, ada orang-orang miskin. Ya. Jadi seharusnya kita lebih membangun empati. Dan kalaupun kamu kaya, ingat ya, kekayaan yang dianugerahkan Tuhan itu bukan untuk dipamer-pamerkan, tapi justru untuk didistribusikan untuk kepentingan sosial. Nah ini loh yang paling banyak tidak dipahami oleh masyarakat kita. Karena itu agama apapun ya, mengingatkan kita selalu, kalaupun kamu kaya, bahwa kekayaan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya datang anugerah Tuhan, bukan untuk ditimbun, apalagi untuk dipamer-pamerkan, melainkan untuk didistribusikan ya sebanyak mungkin sehingga itu bermanfaat secara sosial. Karena itu kesalehan sosial ini sangat penting ya dibangun dalam masyarakat kita. Tapi apakah budaya itu tuh muncul dengan sendirinya atau ada mungkin faktor ya Bu ya? Karena kalau kita melihat anak-anak muda sekarang, apalagi di era digital ya Bu ya, kayak model selfie gitu-gitu kan, itu sebenarnya kan bagian dari sesuatu yang ya sebenarnya mendorong timbulnya itu kan budaya flexing ya. Makan aja kan sekarang kalau nggak di selfie dulu jumlah makanannya juga dipamerin gitu kayaknya nggak asik gitu. Nah apa itu juga ada pengaruh ya dari luar sehingga kemudian itu membentuk budaya flexing atau kepura-puraan itu muncul di masyarakat kita Bun? Ya betul sekali Mbak Ruba, apa yang dimaksudkan bahwa apakah itu tumbuh dengan sendirinya, tidak. Ini juga faktor dari masyarakat kita. Kebanyakan masyarakat kita itu menilai seseorang itu hanya dari performance luarnya. Nah, padahal ya kalau kamu tidak menggunakan
tas atau pakaian atau apa saja yang branded, bukan berarti kita miskin ya, boleh berarti kita ya enggak. Kenapa sih mesti pakai tas-tas yang branded kalau kita bisa menggunakan tas lain yang kalau saya sih fungsinya ya. Kadang-kadang orang tuh suka bingung ya, lihat orang seperti saya misalnya, saya bisa beli, tapi saya pikir daripada saya membuang uang banyak untuk hal-hal yang buat saya nggak masuk akal ya. Ya mari kita hidup tuh mengedepankan hal-hal yang hakiki, hal-hal yang substantif. Jadi mari kita mendidik anak-anak kita mulai dari dini, mulai dari karena itu saya kira guru-guru PAUD nih penting nih mengajarkan nih kepada anak-anak didiknya bahwa hidup itu yang lebih penting adalah bagaimana mengedepankan hal-hal yang substantif. Ya, di dalam agama juga seperti itu, kedepankan hal-hal yang hakiki. Jadi kalau kita mau dihargai oleh orang lain, mari kita menghargai perilaku ya. Ketimbang terus terang nih, saya pernah ya satu ketika ketemu dengan seseorang yang mau ke pengantin, itu mesti ke suatu toko dulu nih di Kebayoran Baru. Ke sana ngapa? Dia datang untuk nyewa tas, mulai dari tas, baju, selop, bahkan kacamata gitu ya. Kok bisa ya? Sama Ada ya. juga gitu ya, ada juga toko-toko tertentu ya di Jakarta ini rupanya untuk menyewakan ya barang-barang yang branded, dan itu hanya dipakai ya hanya untuk keperluan pengantin atau keperluan pertemuan apa gitu ya. Dan para sosialita itu dan juga para kebanyakan anak-anak muda juga sih saya lihat, tapi bukan hanya semata milenial loh, ibu-ibu juga nggak kalah Heboh. aksinya gitu, Heboh. hebohnya. Saya pikir ya marilah kita mulai ya menyadari kehidupan kita ini supaya kita itu bermakna dalam kehidupan kita, untuk bukan hanya untuk diri kita tapi untuk masyarakat kita menampilkan apa adanya deh. Dan juga kita mengajak ya semua orang untuk mengedukasi semua orang untuk menghargai, mengapresiasi orang lain itu bukan berdasarkan performance tapi berdasarkan nilai-nilai esensial, nilai-nilai universal kemanusiaan. Nah, satu pertanyaan lagi nih Bun, pesan untuk para milenial, bagaimana sih mencitrakan diri yang seharusnya? Gak harus pakai ya itu tadi barang-barang branded ataupun hal-hal yang bermerek gitu. Iya, menurut saya kalaupun kamu mau beli barang-barang branded, itu adalah pilihan kamu atau hak kamu ya. Kalau kamu kaya boleh-boleh aja, tetapi bisa nggak kamu tidak memamer-mamerkan gitu. Jadi pakai aja begitu, nggak usah dengan dipamerkan lalu kemudian diupload di mana gitu kan. Menurut saya ini satu kondisi yang bukan hanya membahayakan masa depan generasi kita, tapi juga sebuah gejala penyakit mental ya. Karena itu mari kita menjadi orang yang sehat secara mental ya. Nah, saya tertarik nih Bun, pesan. Ada kutipan yang dikatakan oleh Pak Renaldi Kasali itu, dia bilang bahwa orang kaya yang sesungguhnya itu justru tidak banyak bicara, tidak banyak pamer begitu. Justru Ya? biasanya kayak Bill Gates gitu kan, kalau kalian melihat penampilannya nggak pakai. Kadang-kadang saya pikir orang kaya tuh kok malah yang punyanya Facebook itu siapa lagi namanya? Mark Nah Zuckerberg. itu dia kan, kalau lihat penampilannya kan biasa-biasa saja, tapi orang menghormati dia karena apa? Karena usahanya yang sangat serius ya. Jadi prestasinya. Jadi karena itu mari kita mengukir prestasi dalam hidup kita sehingga orang menghormati kita berdasarkan prestasi, berdasarkan achievement ya, capaian yang kita dapatkan dalam hidup. Tapi capaian itu bukan hanya urusan materi ya, tetapi juga urusan bagaimana kita membangun satu kemaslahatan, membangun kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk kita tapi juga untuk masyarakat di sekitar kita. Karena itu perlu ada edukasi dan perlu penguatan literasi juga nih saya pikir ya, literasi Keuangan. agama, ya literasi kebudayaan ya, dan juga literasi digital sehingga ke depan ini tidak ada lagi ya orang yang menggunakan medsos untuk hal-hal yang menurut saya itu sangat tidak berkualitas ya, receh. Manipulatif. Ya, bahkan memanipulasi. Sebenarnya dia memanipulasi dirinya sendiri ya. Ingat ya, karena itu mari kita menyadarkan sesama kita bahwa kalau kamu memamer-mamerkan hal-hal yang sebetulnya tidak seperti itu kondisi kamu, sebenarnya kamu menipu dirimu sendiri loh ya. Jadi tolong deh, kamu menipu dirimu sendiri sebelum kamu menipu orang lain. Jadilah orang kaya yang bijaksana, begitu ya Bun? Ya bukan hanya bijaksana, tetapi sungguh-sungguh mengedepankan sikap rasional dan sikap untuk tidak bersikap ria. Dalam agama dilarang bener loh, orang nggak boleh ria, nggak boleh
Ria itu artinya suka pamer, ya suka merasa diri hebat, dan juga nggak boleh sombong kan, ingat Dan itu. hidup sederhana dan cukup ya Bu ya. Bener. Ya, jadi kalau kamu tidak menggunakan barang-barang yang branded atau punya merek, tidak berarti kamu miskin kan. Tetapi orang malah menghargai loh kelompok-kelompok yang sebenarnya dia bisa membeli kayak Bill Gates gitu, tapi kan dia tidak menggunakan hal-hal yang menurut saya ya nggak ada manfaatnya juga. Karena itu kita semuanya nih ya, saya berharap terutama kalangan milenial, marilah kita semua mencoba hidup mengedepankan substansi, mengedepankan hal-hal yang esensial, sehingga kita semua tidak terjebak dalam pola hidup flexing yang suka memamer-mamerkan, bahkan dengan cara-cara yang manipulatif, yang memamerkan diri kaya padahal sesungguhnya kita tidak kaya. Jadi apa ini Bu, pesan Ibu kepada generasi milenial supaya kita ini nggak flexing Bu? Ya, buat saya, ya hiduplah apa adanya, dan marilah kita menghargai orang lain karena manusianya atau karena unsur kemanusiaannya, bukan karena performance luarnya. Itu pembicaraan kita tentang flexing ya, teman-teman milenial maupun Mak-mak juga. Mak-mak juga ya, karena mak-mak itu punya geng-geng arisan gitu ya Bun ya. Jadi kalau nggak pakai brand, nggak pakai merek itu rasanya tidak diakui. Padahal kita bisa diakui, kita mau diakui dan dikenal itu bukan karena apa yang kita gunakan, tapi karena prestasi, perilaku yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Oke, sahabat Padira, mudah-mudahan podcast kita tentang flexing ini bermanfaat dan bisa merubah diri kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Jangan lupa tekan lonceng dan juga subscribe podcast Padira, sehingga kalau ada update-update baru kalian akan tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.